Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO SMIL. Jadi PT Sarana Mitra Luas atau SMIL ini didirikan pada tahun 2006 dan bergerak di bidang rental forklift. Nah, SMIL sendiri memiliki workshop utama yang beralamat di Gemalapik, Cikarang dengan luas area sekitar 5.000 meter persegi. Kalau berdasarkan bahan bakarnya, SMIL ini memiliki dua jenis forklift ya, yaitu diesel forklift dan juga electric forklift. Jadi saat ini SMIL udah beroperasi lebih dari 15 tahun dan udah menjadi salah satu perusahaan rental forklift terkemuka di Indonesia dengan memiliki total lebih dari 3.000 unit material handling equipment, mulai dari 1,5 hingga 30 ton, dengan berbagai produk rental forklift yang dipasarkan seperti forklift diesel, forklift elektrik, reach truck, pallet mover, pallet stacker, towing, dan juga forklift attachment. Nah, berikut adalah jenis-jenis forklift dan material handling equipment dari SMIL ya. Jadi Sobat Maya bisa lihat ya, kayak di sini ada counterbalance diesel forklift, lalu ada counterbalance electric forklift, lalu ada juga electric reach truck, electric pallet mover, electric pallet stacker, hand pallet, towing tractor, lalu juga ada forklift attachment seperti roll clamp, bell clamp, dan juga karton clamp. Nah, untuk pelanggan-pelanggan dari SMIL ini juga adalah pelanggan-pelanggan besar ya, ataupun klien-klien dengan nama besar, seperti Sinarmas, Indofood, Unilever, Orang Tua Group, dan lain sebagainya. Nah, untuk pendapatan usaha dari SMIL itu juga didominasi oleh grupnya Sinarmas ya, Sobat Maya. Bisa kita lihat di sini. Lalu di sini juga ada LG sampai ke Indolacto. Jadi di sini saya cuma ambil klien besarnya ya, yang menyumbang ataupun memberikan kontribusi terbesar terhadap SMIL. Lalu dari sisi pemegang saham, hanya ada 3 pemegang saham ya Sobat Maya, yaitu Hadi Suhermin, Lucia Irawati Lee, dan juga Winston Suhermin. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, udah langsung ketahuan ya bahwa SMIL ini merupakan perusahaan keluarga. Untuk Winston Suhermin, ini adalah anak dari Bapak Hadi Suhermin dan juga Bu Lucia Irawati. Jadi nggak heran ya, di usia 22 tahun, Winston Suhermin ini udah berhasil menjadi direktur dari SMIL. Lalu di IPO-nya SMIL ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak SMIL ini listing di bursanya kita. Oke, coba kita lanjut melihat kinerjanya SMIL. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, dari 2019 ke tahun 2021, pendapatannya terus meningkat ya. Tapi kemudian agak sedikit menurun di tahun 2022. Nah, salah satu alasan kenapa pendapatan usahanya ini turun, kalau dari prospektusnya sih dibilangnya bahwa ada pendapatan sewa yang belum bisa dicatatkan berdasarkan aturan akuntansi. Jadi kemungkinan sebenarnya ya pendapatan sewa itu masih terus bertambah, tapi secara pencatatan itu masih belum bisa dicatatkan. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya pun terus meningkat ya dari tahun 2019 hingga ke tahun 2021. Namun per tahun 2022 ada sedikit penurunan laba. Nah, hal ini juga adalah hal yang patut kita cermati ya Sobat Maya. Kita perlu melihat nih, apakah nantinya di tahun 2023 untuk pendapatan serta labanya dari SMIL ini akan terus meningkat atau malah semakin menurun. Kalau misalnya semakin menurun, nah itu udah salah satu hal yang patut untuk diwaspadai ya. Tapi kalau misalnya cuma turun di 2022 dan penurunannya ini hanya karena pencatatan akuntansi, maka menurut saya pribadi, SMIL ini bisnisnya cukup menarik untuk kita ikuti. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,75 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 200, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 350 miliar. Nah, untuk rentang harga penawaran saham IPO-nya ini itu lumayan jauh ya Sobat Maya, dari 100 hingga ke 200. Nah, kalau nantinya bisa listing di harga 100, nah ini akan membuat IPO-nya SMIL menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Lalu hal menarik di sini adalah, di dalam IPO-nya SMIL, itu juga akan diberikan waran seri 1 secara gratis Sobat Maya, dengan rasio yang sangat menggiurkan, yaitu 5:7. Alias, kalau misalnya kita dapat 5 lembar saham SMIL, itu kita akan mendapatkan 7 lembar waran secara gratis.
Dan untuk harga pelaksanaannya pun ini sangat fantastis ya Sobat Maya, di harga 500. Jadi kalau misalnya semua waran itu berhasil ditebus, Smil ini akan mendapatkan sebanyak-banyaknya sebesar 1,2 triliun. Tentunya ini bukanlah sebuah nilai yang kecil ya Sobat Maya ya. Nah sayangnya kita masih belum tahu ya Sobat Maya terrecord dari ownernya Smil ini gimana. Kalau misalnya memang dia mau naikin sampai ke harga exercise-nya di 500 dan seluruh waran ini ditebus, wah itu Smil bisa dapatnya gede juga ya. Dengan nilai pelaksanaan waran seri 1 sebanyak ini, itu saya jadi ingat sama NICL Sobat Maya. Cuma kalau misalnya NICL kan dia mainnya tuh dia turunin dulu, baru kemudian dinaikin kan. Nah, kalau misalnya Smil ini kita belum tahu nih Sobat Maya nanti cara mainnya kayak gimana. Tapi yang jelas dengan adanya waran dengan rasio 5:7, ini udah membuat IPO-nya Smil menjadi sangat menarik. Oke, kita lanjut ya. Dan IPO tersebut nantinya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 42,6% itu akan digunakan untuk pembelian 436 unit forklift dan juga material handling equipment lainnya. Lalu yang kedua, sekitar 18,3% itu akan digunakan untuk pembelian 505 unit lithium battery dan juga 500 unit lithium battery charger. Lalu tujuan yang ketiga adalah sekitar 3,2% atau sekitar 11,4 miliar itu akan digunakan untuk pembelian 36 unit kendaraan operasional. Dan sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja ya. Kalau misalnya kita lihat historical belanja modal dari Smil, memang dari tahun ke tahun, Smil ini rajin ya untuk menambah armada forklift-nya. Jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO dari Smil ini bagus banget ya. Memang dipergunakan untuk perkembangan usahanya. Lalu underwriter yang akan mengawal saham IPO Smil ini adalah MNC Sekuritas atau dengan kode brokernya EP. Nah, EP ini dari semenjak ada eIPO itu belum pernah mengawal saham IPO satu kali pun nih Sobat Maya. Jadi lumayan menarik ya untuk kita saksikan apakah nantinya EP ini bisa membuat IPO-nya Smil itu arah berjilid-jilid atau mungkin bahkan menuju ke harga penembusan warannya. Cuma biasanya kalau misalnya udah lama nggak mengawal saham IPO, terus mengawal, itu biasanya nggak sendiri sih. Pasti nantinya akan ada underwriter pendampingnya. Nah, karena ini belum ada prospektus finalnya, kita anggap aja ini masih underwriter tunggal ya. Kalau misalnya memang underwriter tunggal, ini lumayan menarik sih. Cuma ya emang kita belum tahu track recordnya dari EP ya. Tapi kalau misalnya nanti ada underwriter pendampingnya, nanti kita akan lihat lagi historical dari underwriter pendampingnya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, di tahun 2019 ke tahun 2020 memang terjadi sedikit penurunan aset. Tapi di tahun 2021 asetnya meningkat lumayan tinggi, dan di tahun 2022 pun terjadi peningkatan aset. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ini malah cenderung agak menurun ya Sobat Maya untuk sisi liabilitasnya. Dan tentu saja hal ini akan berdampak pada peningkatan ekuitas dari Smil. Kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan ekuitasnya, ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, peningkatan ekuitas ini juga memang karena Smil ini selalu mencetak laba. Bahkan di tahun 2020 di saat pandemi pun, Smil ini masih bisa mencatatkan laba. Nah, bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Smil ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lanjut ke valuasinya. Nah, untuk valuasinya, saya langsung bikin aja ya di rentang harga IPO-nya, yaitu antara 100 hingga 200. Jika nantinya Smil ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 100, maka PER-nya itu berada di 16,6 kali, dan PBV-nya di 1,45 kali. Dan market cap-nya itu akan berada di 875 miliar. Sementara jika Smil ini listing di harga tertingginya yaitu di 200, maka PER-nya itu akan berada di 33,3 kali dan PBV-nya di 2,25 kali. Dan market cap-nya akan menjadi 1,75 triliun. Nah, kalau misalnya nantinya Smil ini emang listing di harga terendahnya yaitu di harga 100, wah, ini IPO-nya Smil beneran menarik nih Sobat Maya. Ada waran dengan rasio 5:7, lalu harga IPO-nya juga 100 misalnya ya. PER dan PBV-nya juga valuasinya tergolong murah banget untuk ukuran saham IPO. Jadi mari kita nantikan ya Sobat Maya, apakah nantinya Smil ini akan listing di harga terendahnya atau di harga tertingginya. Kalau misalnya memang listing di harga tertingginya yaitu di harga 200, mungkin hal ini akan sedikit menurunkan minat dari para investor ya. Tapi kalau untuk para trader, menurut saya tetap aja ya akan sangat bersemangat di IPO-nya Smil ini. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama,
Bisnis Smil ini lumayan menarik dan masih punya prospek untuk tumbuh di masa mendatang. Terlebih klien dari Smil ini juga adalah perusahaan besar ya, yang rata-rata selalu melakukan repeat order terhadap jasanya Smil. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Smil itu tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga bagus, sebagian besar dipergunakan untuk perkembangan usahanya. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Smil adalah EP. Nah, semenjak ada eIPO, EP ini belum pernah ya mengawal saham IPO. Jadi, mari kita nantikan apakah nantinya EP ini akan menjadi underwriter tunggal atau ada underwriter lain yang akan mendampingi. Namun, terlepas dari hal tersebut, memang masih menarik banget untuk kita nantikan EP ini di debut pertamanya dalam mengawal saham IPO akan all out atau enggak. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:7. Hal ini membuat IPO-nya Smil menjadi sangat menarik. Terlebih jika nantinya harga finalnya Smil berada di harga terendahnya, yaitu di harga 100. Bisa dibilang 99% pasti cuan di IPO-nya Smil. Dengan catatan kalau enggak dibikin ARB berjilid-jilid ya. Cuma so far memang kalau misalnya saham di papan pengembangan ataupun saham di papan utama itu jarang banget Sobat Maya yang begitu buka itu langsung dibuka di ARB. Jadi kalaupun nantinya mau ditutup di ARB itu biasanya masih ada waktu untuk jualan dulu. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis lumayan menarik, klien-kliennya juga klien besar. Lalu valuasinya juga tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Terlebih kalau misalnya nanti listing di harga 100. Lalu juga ada waran dengan rasio 5:7. Nah ini nih alasan utamanya membeli IPO-nya Smil ya. Karena ada waran dengan rasio 5:7 yang tentu saja akan meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Smil ini. Sayangnya untuk underwriter-nya ini track record-nya kita belum tahu ya gimana ya. Tapi semoga aja EP ini nggak aneh-aneh. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Smil, itu udah melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Smil. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Smil atau enggak? Lalu saya juga minta maaf ya di video ini kalau misalnya suara saya itu agak rada bindeng ataupun rada-rada parau gitu ya Sobat Maya. Emang kayaknya cuacanya itu lagi kurang bersahabat ya. Jadi saya juga kurang fit, tapi saya masih tetap coba untuk paksain. Kalau misalnya bisa ya semua saham IPO seperti biasa tetap akan saya review. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.